motor sinkron. Jadi sudah kita ketahui bahwa motor itu merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi putar, energi gerak, dan lain sebagainya. Tapi sumbernya adalah dari energi listrik. Jadi motor sinkron itu berputar pada kecepatan yang tetap atau sinkron dengan frekuensi sumber tegangan inputnya. Jadi artinya dia akan berputar sesuai dengan putaran dari medan statornya. Dengan medan statornya. Jadi kalau frekuensinya 50 Hz, dia akan sesuai dengan frekuensi 50 Hz tersebut. Konstruksi stator seperti biasa ada inti, kemudian dililit dengan kawat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan medan magnet. Seperti pada motor-motor biasanya. Nah ini dia prinsip daripada motor sinkron. Kalau kita lihat di sini, diumpamakan misalnya pada bagian tengahnya itu adalah magnet, seperti magnet lah. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Atau kalau kita pernah melihat kompas, maka seperti itu juga. Jadi yang rotornya itu adalah seperti kompas. Kompas itu akan berputar, kutubnya akan menuju kutub yang berlawanan dengan kutub bumi. Jadi kalau kutub utaranya akan menuju ke selatan, kemudian yang kutub selatannya akan menuju ke utara. Begitu juga dengan motor sinkron ini. Karena stator dialiri oleh arus dengan maksimum arus itu kan sinusoidal. Kalau 3 fasa berarti ada 3 arus sinusoidal pada stator. Dia akan menghasilkan medan magnet sesuai dengan gelombang sinusoidal itu. Jadi ya pada ketika puncak daripada gelombang sinusoidal itu, disitulah magnetnya akan paling kuat. Dan dia akan menarik kutub yang berlawanan. Jadi stator itu dialiri arus itu ada sebagai penghasil magnet penarik rotor. Jadi rotor itu ditarik menggunakan medan magnet daripada stator. Terus dia akan berputar mengikuti putaran daripada medan magnet. Jadi kutub utara-selatan pada rotor itu akan mengikuti kutub utara-selatan pada statornya. Itu. Jadi sehingga dia akan terus berputar mengejar daripada kutub pada stator. Itulah yang membuatkan dia berputar. Makanya kecepatannya itu nggak bisa dipercepat atau diperlambat. Dia akan mengikuti sebagaimana frekuensi putaran dari statornya. Nah, ini contohnya gambarnya. Jika seandainya terjadi peningkatan beban yang disebabkan oleh beban pada rotornya, mungkin kalau contohnya kalau kipas angin, apa ya, terjadi anginnya itu berat sehingga rotornya itu akan tertahan. Begitu juga dengan misalnya pompa. Ketika pompanya itu airnya banyak, maka dia akan tertahan. Nah, tertahannya rotor oleh beban atau terrem itu akan membuat rotor itu akan melambat atau apa ya, bukan melambat putarannya, tapi dia bergeser daripada kutub
yang diikutinya. Nah, ini kutub misalnya ini di gambar ini kan kutub utara, sementara statornya kutub selatan, dia kan mau mengarah ke kutub selatan ini, mau ditarik oleh kutub selatan. Tapi dia karena dia juga dibebani oleh beban pada sumbu putarannya, maka dia akan tertahan, tergeser seperti ini. Besar lagi tahanannya, dia akan tergeser lebih miring lagi. Dan ini akan menyebabkan apa? Lintasan magnetnya ini akan makin makin panjang. Tadi kan tegak lurus, kemudian ini mereng. Sehingga eh, akan meningkatkan komponen torsinya. Tetapi medan magnetnya itu akan turun. Yang disebabkan oleh jarak atau gap antara kutub di rotor dan stator itu semakin besar atau semakin semakin jauh. Jadi semakin jauh, makanya gap atau celah pada mesin itu tidak boleh jauh-jauh kali. Tidak boleh terlalu renggang. Ini kan gambar aja kan, makanya dibuat jauh supaya kita jelas saja. Dia akan sedekat mungkin. Karena apa? Supaya sebenarnya kalau yang paling pas itu kan dia menyentuh. Tapi kan nggak boleh menyentuh. Kalau menyentuh kan timbul gesekan. Tapi itu yang medan yang paling paling besar, paling kuat. Begitu juga dengan posisi atau jarak antara kutub rotor dan stator ini. Makin dia mereng, posisinya makin makin besar hambatan magnetnya. Oleh karena itu, maka apa dia di lama kelamaan akan terjadi apa? Rotor ini ketinggalan terlalu jauh. Nah, ketinggalan terlalu jauh, maka dia akan berhenti, nggak sanggup lagi diputar atau dia mengikuti medan statornya. Ada namanya torsi minimum yang menyebabkan medan statornya itu terlepas dengan medan rotor sehingga dia berhenti, nggak ada ikatan lagi. Yang kedua berikutnya adalah bahwa motor itu tidak bisa apa jalan sendiri kalau tidak dikasih apa semacam diengkol lah, diengkol atau diberikan torsi awal, kecepatan awal bukan torsi awal. Torsinya udah ada dia, cuma kecepatannya nggak ada. Jadi diberikan kecepatan bukan kecepatannya nol, tapi kecepatannya itu udah diberikan lebih dahulu. Jadi kalau stator itu ini dimasukkan tegangan aja dia nggak akan langsung berputar. Kenapa? Karena ketika tegangan AC disambungkan kepada stator itu akan muncul eh, RMF, kecepatan RMF di sekeliling stator dan ini akan apa, menyebabkan RMS ini muncul juga di rotornya. Jadi sehingga sama-sama tinggi dia stator dan rotor itu akan menyebabkan dia tertahan sementara, tidak mau bergerak. Makanya dia harus dipindahkan dulu supaya RMF di rotor itu hilang dulu. Dia diputar dulu sehingga ada torsi awalnya. Jadi untuk memberikan torsi awal kepada motor kita ini kita harus buat apa ya gaya dari luar motor ini. Kalau konstruksinya sama seperti generator sinkron kemarin. Jadi kalau generator sinkron
Magnet yang di rotor itu dia berputar menyebabkan terinduksinya tegangan EMF pada stator. Tapi kalau di motor ini dia terbalik, magnet yang dihasilkan pada stator itu akan menarik magnet pada rotor yang dihasilkan oleh gulungan yang dialiri arus DC. Gitu dia jadi. Jadi konstruksinya mesin sinkron dan motor sinkron dan rotor sinkron itu tetap sama, hanya fungsinya saja yang berbeda. Ini grafik antara torsi dan kecepatan. Antara torsi dan kecepatan. Jadi ketika kecepatan dinaikkan dari nol, torsinya itu tetap. Namun pada satu titik tertentu torsinya itu akan menjadi nol atau turun ke nol karena kecepatannya yang sudah tinggi. Jadi sudah tidak merasakan beban torsi lagi. Sementara tadi kalau dibebani, torsi itu akan naik. Naik. Jadi itulah eh, penjelasan mengenai motor sinkron. Sinkron ya. Jadi semoga bisa dipahami bagaimana motor sinkron itu bisa bisa bekerja. Jadi jangan kita tidak tahu generator bisa menghasilkan tegangan listrik, motor bisa menghasilkan putaran atau gaya, harus diketahui. Apalagi sekarang zamannya peralatan itu listrik semua, bukan listrik. Iya, kebanyakan listrik. Contohnya mulai adanya mobil listrik, itu juga harus kita pahami. Di situ ada motor yang memutar roda mobil itu. Nah, prinsip kerja motor itu ada motor itu yang AC, ada yang DC. Jadi kalau eh, motor DC gimana prinsip kerjanya kita pun sudah tahu. Motor AC pun kita sudah tahu prinsip kerjanya. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti mengenai cara kerja dari motor listrik. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan biar kita diskusi. Di sini juga ada gambarnya ya mengenai yang saya jelaskan tadi. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Ya, ini dicontohkan untuk yang satu fasa. Maka dia ini yang di tengah-tengah ini seperti kita umpamakan tadi sebagai jarum kompas. Maka dia akan mengikuti pergerakan daripada hmm, magnet yang selalu berputar pada pada statornya. Ya, ini kita lihat ini kan N dia mengejar daripada kutub S ini sampai nanti timur terjadi ke apa seimbangan atau hmm, line. Jadi kalau motornya seperti ini, misalnya ketika terjadi keseimbangan sini ya berhenti dia. Caranya gimana? Kita tukar dia di sini kan, supaya ini jadi ini dia kita tukar kutubnya ini jadi
Ini N juga. Dia akan meninggalkan ini, meninggalkan ke arah sini, bukan meninggalkan balik dia kan. Dan meninggalkan arah sini. Baru nanti disambut lagi oleh medan yang berbeda lagi seperti itu. Jadi yang mengaturnya itu adalah medan pada statornya. Jadi statornya seperti ini bentuknya. Yang ini yang rotornya. Jadi daya tarik menarik antara kutub-kutub itulah yang menyebabkan berputarnya motor listrik sinkron ini. Kemudian tadi seperti yang kita bahas tadi, starting, metode startingnya, the rotor which is as yet unexcited, excite, yang motor yang tidak dieksitasi rotornya ini, itu akan mempunyai kecepatan yang sinkron atau posisi yang sinkron karena dia disuplai oleh arus DC. Jadi kalau dialiri magnet tadi maka dia akan terkunci seperti hanya jarum kompas itu kan nggak bergerak kemana-mana dia kan. Pertama kita letakkan mungkin dia bergerak agak goyang-goyang baru nanti dia mantap pada posisinya. Begitu juga motor ini kalau kita biarkan aja dia maka dia akan terkunci artinya tidak mau bergerak. Jadi antara kutub rotor dan kutub stator itu akan berada pada posisi yang sama sehingga dia akan seperti terkunci lah. Kita pernah kalau apa kan kalau sudah terkunci itu artinya dia akan selalu mengikut, nggak akan berubah lagi tempatnya, posisinya akan selalu mengikut. Nah, seperti ini posisinya. Dia, yang N ini adalah stator, yang bawah ini adalah rotornya. Jadi rotornya akan mengunci sehingga posisinya akan selalu bersamaan antara magnet di stator dengan magnet di rotor. Jadi pengaturan antara stator dan kutub stator dan kutub rotor tidak langsung mantap seperti ini. Jadi posisinya ini ada bergeser seperti ini kan. Pada saat berbeban atau beban motor itu naik, maka rotor itu secara progresif atau secara spontan akan tadi ketinggalan dia dengan beberapa derajat sudutnya sesuai dengan beratnya beban pada rotor. Jadi di sini dikatakan bahwa eh, torsi yang dihasilkan oleh motor itu tergantung pada sudut antara stator dan rotor ini. Ini gambar apa pasornya, pasor antara dengan konstan excitation atau eksitasi yang konstan. Kita lihat di sini nih grafiknya yang paling kiri ini tegangan itu berfluktuasi secara sinusoidal. Di sini ada EB ini apa ya EB? Tegangan
tegangan back atau back MMF ya. Sebelah ke arah pasornya di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan itu adalah tegangan terminal V. Jadi tegangan terminal itu berbeda fasa dengan tegangan rotor itu sebesar theta. Jadi theta ini yang harus bisa mungkin sama fasornya. Jadi pada mesin sinkron ini back EMF atau EB yang dihasilkan oleh jangkar pada stator itu akan melawan tegangan yang dihasilkan oleh tegangan supply atau tegangan jala-jala listrik. Dia akan melawan tegangan jala-jala listrik. Ini aliran daya pada sebuah motor sinkron. Kalau kita lihat ada RA atau tahanan jangkar, tahanan armatur per pasa, kemudian XS adalah reaktansi sinkron per pasa. Kemarin kita juga sudah membahas pada generator sinkron. Jadi ZE sama dengan RA tambah JXS. Kemudian arus jangkar itu adalah ER per ZS. Yaitu V dikurang EB. Kemudian dibagi dengan ZS. Jadi tegangan pada kawat armaturnya ER. Sehingga V sama dengan EB tambah IA kali ZS. Atau tegangan pada ini terminal itu sama dengan tegangan pada jangkar dibagi dengan ditambah dengan arus kali tegangan kali impedansi stator. Jadi ketika ada daya yang diinput pada stator, maka dia akan terbagi dua, satu pada jangkar atau armature, satu lagi menjadi mechanical power atau yang memutar poros. Yang di armature atau di statornya itu adalah IA kuadrat RA. Jadi pasti ada losses pada statornya. Barulah sisanya itu akan digunakan untuk energi putar atau energi gerak. Dibagi dua lagi dia ada menjadi power output dan ada lagi rugi-rugi gesekan ataupun pada inti besi, rugi-rugi pada inti besi. Jadi dieksitasi, kemudian digesekkan, itu ada lossesnya. Jadi grafik pada motor sinkron adalah ada electrical energy atau electrical power yang dimasukkan ke stator atau jangkar stator, kemudian dia akan berkurang oleh stator atau losses tembaga pada stator, kemudian akan masuk ke jangkar, kemudian dia akan berkurang lagi daripada gesekan pada laharnya, kemudian gesekan juga ada berkurang pada eksitasi pada rotornya. Barulah net mechanical power output pada
poros daripada motor tersebut. Jadi kita mungkin bisa membayangkan bahwa ada kerugian-kerugian atau losis yang menyebabkan daya dari supply ataupun dari sumber tegangan itu akan berkurang. Ini rangkaian ekuivalen daripada motor sinkron. Jadi tadi kalau dari rumusan tadi ada V, kemudian ada IA masuk atau arus jangkar, arus tetap ya, karena dia terpasang seri. Baru ada RA, XS dilewatinya, barulah masuk ke E atau tegangan untuk menghasilkan putaran. Oke, ini gambarnya. Sedangkan daya yang dihasilkan oleh motor sinkron itu adalah sebesar eh, EB sin alpha atau IA kali X cos theta. Kemudian V kali IA cos theta sama dengan EB kali V per XS sin theta. Inilah apa? V kali IA cos theta itu adalah input daya motor per pasanya. Daya input adalah EB kali V per XS kali sin alpha. Karena dia 3 pasa, 3 kali EB kali V per XS sin alpha. Karena rugi-rugi, losses dan lain sebagainya, maka P mekanikal adalah 3 kali EB kali V per XS sin alpha. Atau the gross torque developed by the motor atau torsi kasar atau torsi yang dihasilkan oleh motor adalah 9,55 kali PM per NS. Jadi sini ada NS ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh putaran. Kemudian ada motor sinkronnya, ada juga yang memiliki apa namanya eksitasi yang berbeda pada rotornya. Jadi artinya supply rotor itu diambil dari sumber yang berbeda, sumber arus arah yang berbeda. Kalau tadi kan dia disamakan dengan yang dari tegangan pensuplainya atau tegangan terminal. Bisa juga dari yang berbeda. Nah, ini gambar pasor-pasor ketika dia disuplai tegangannya. Ini ada EB sama dengan V. EB sama dengan V ini ketika dia power faktornya lagging atau ketertinggalan arus. Ada lagi EB lebih kecil dari V. Ada EB lebih besar dari V. Kemudian EB lebih besar dari V dengan power faktor 1. Jadi masing-masing ada kondisinya. Oke, saya kira demikian dulu ya. Bahan ini nanti bisa saya posting di grup. Silakan kalian baca-baca. Untuk dibahas di perkuliahan ini terlalu banyak ya. Memang sengaja saya buat materinya yang berbahasa Inggris karena dari buku-buku luar semua.
Ada contoh-contoh soalnya juga, boleh kalian baca ya. Dari buku BL Traja atau Electrical Technology. Ini buku yang cukup tebal sebenarnya. Halamannya aja sampai 3.000-an. Jadi ini yang versi hmm, online atau e-booknya. Kalau bukunya betul, itu lebih tebal, hampir sejengkal ya tebalnya. Oke, saya kira silakan kalian baca. Nanti saya posting di grup aja. Hmm, silakan dipelajari. Semoga ada manfaatnya. Ini banyak sekali bahannya, ya. Contoh-contoh soal dan variasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Eh, saya mau screenshot dulu. Terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke, izin lip ya.